Akhirnya saya ke depan tuh, ke depan bapaknya. Dia memang ada lagi duduknya bener-bener kayak orang kaku. Saya nggak tahu deh tuh kayak orang nggak bener-bener nggak bergerak. Iya. Duduk mbahnya satu, bapak itu satu, begini madep sana semua. Ayo Bu, terus ngeden, kata Bu Bidan. Ngeden terus, saya bantu, ayo istighfar Bu, istighfar. Dia nggak jerit, ya nggak nangis. Kayaknya bener-bener pasrah, lahiran tuh kayaknya bener-bener udah nggak ngerasain apa-apa, cuman 3 kali ngeden langsung keluar anaknya. Langsung kenceng tuh teriak. Biasanya setahu saya kalau yang udah melahirkan itu di kampung itu suaminya kan, Bu udah lahir ya anak saya gitu kan biasanya. Itu enggak, itu mbah itu sama bapak itu diem aja, maksudnya nggak nyampirin kita. Memang harus hijrah, bener-bener nggak boleh di situ. Traumanya sampai segitunya Bu ya? Sampai segitunya. Sampai nggak berani lagi untuk pulang kampung lagi. Sampai nggak berani. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika dia ini diminta untuk ngebantu seorang bidan untuk menolong lahirnya seorang anak. Dan di sana banyak kejanggalan dan juga kejadian mistis yang membuat dia ini trauma sampai saat ini. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah, pasukan Lentar Malam, di sini udah ada narasumbernya, namanya Ibu Suci. Kita sapa dulu aja. Bu Suci, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Baik ya Bu Suci ya. Baik. Bu Suci ini punya pengalaman horor ketika bantuin bidan, ngebantu orang lahiran Ibu. Iya betul. Betul ya Bu ya? Betul. Itu ada kejadian apa tuh Bu? Pertama saya datang ke rumah Bu Bidan itu, dia ngasih tahu saya ke rumah orang itu tanpa alamat. Si pasien ini? Pasien itu. Kan pasti ada alamatnya Mas. Ada RT, RW, patokan. Tapi Bu Bidan itu bermodal nama pasang suami istri ini aja. Itu udah janggal buat saya. Kok aneh, apa bisa ketemu? Kan nama ada yang sama. Tapi Bu Bidan itu kekeh pengen berangkat. Pertama udah janggal. Kedua, namanya kampung Mas, pasti jarak 2 meter, 3 meter itu ya ada. Ya pos atau rumah atau apa, itu tidak ada sama sekali. Ketiga, pas saya sampai itu depan terasnya saja bersihnya minta ampun, bersih banget. Di kampung Mas, apalagi tengah-tengah pinggir-pinggirannya itu kebun pisang. Gak mungkin gak ada rontokan daun jatuh. Pasti ada kotor, sampah intinya itu sampah-sampah daun kering itu pasti ada. Tapi itu tidak ada Mas, bersih semua. Itu 3 kejanggalan saya. Ya Allah, rumah siapa ya ini kok bersih banget. Itu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, bahkan nih ya, pengalaman horor dari Bu Suci ini sampai membuat trauma Bu Suci sendiri ya, sehingga udah gak mau lagi nih pulang kampung ke Jombang ini. Betul sekali Mas. Betul, ya, sampai sekarang saya nggak pernah nginjek Jombang. Jadi terakhir itu kapan? Terakhir ya itu 2008 itu. 2008 ini? Terakhir pas kejadian itu. Sudah saya nggak nginjek-nginjek lagi. Sampai sekarang saya duduk di sini. Traumanya sampai segitu Bu? Sampai segitu. Oke. Jadi penasaran nih sama ceritanya nih. Sampai traumanya sampai kayak gini nih. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bu Suci, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Ceritanya itu waktu itu saya kan memang profesi saya tukang urut nih. Dari muda saya punya anak satu sudah bisa ngurut. Memang turunan. Mbah saya itu mak praji dukun beranak. Nah, nurunin lah ke saya toh, nolong orang, terus ngurut aja, memang profesinya tuh ngurut aja udah. Yang masuk angin lah, yang apa. Nah udah gitu, saya tinggal tuh tahun 2008. 2008, oke. Ya, 2008 saya ingat antara 2007-2008 lah itu. Di situ kan puskesmas tuh rada jauh, kampung, di kampung banget, pelosok banget gitu. Ke puskesmasnya kudu pakai ya sepeda ontel lah, angkot juga waktu itu belum ada. Pokoknya rata-rata sepeda ontel ambil jalan kaki itu ke puskesmas. Datanglah bidan dari kota, ditugaskan di situ untuk bantu-bantu warga situ yang memang benar jauh dari puskesmas dan rumah sakit. Nah sudah gitu bidannya itu dikasih rumah dinas, nggak jauh dari tempat rumah saya, sekitar 2 kilo lah dari rumah. Nah nyari pembantu buat bersih-bersihin rumah tuh, rumahnya dia, untuk nyuci apa, ngelayanin dia maem gitu kan, masakin dia. Nah saya kan memang nggak ngerjain apa-apa itu di rumah ya, bantuin suami doang, sekedar kalau ada yang nyuruh ngurut anak kecil ya baru punya uang. Dulu zamannya 5.000, 2.000, 3.000, zaman 2008 itu. Nah ditawarin lah sama mbah sebelah, Nduk, mau nggak ngewangi Bu Bidan? Ngewangi apa mbah? Resi-resi umahe. Apa itu Bu artinya? Bu? Artinya itu mau nggak kamu kerja, bantu-bantuin Ibu Bidan dari kota, bersih-bersih rumahnya, masakin Ibu Bidan di sana, mau nggak? Lumayan upahnya gitu buat anakmu jajan gitu. Oh ya udah mbah, mau pagi doang kan gitu. Iya, ya udah kalau pagi doang bersih-bersih udah masak tinggal pulang, tambahe. Ya udah besoknya aku dikenalin kan sama bidan itu. Ini loh Nduk, sing ngarepe bersih-bersih rumahmu, kata mbah itu. Oh ya masuk mbak gitu. Saya bidan Ita, ditugaskan dari Jakarta di puskesmas ini untuk bantu-bantu yang melahirkan lah gitu. Dulu kan memang walaupun 2008 kampungnya pelosok banget, jadinya butuh bidan gitu. Karena memang cuman ada mak praji yaitu dukun beranak gitu. Yang kadang suka nggak tertolong ya kan, perlu obat atau apa di situ belum ada. Nah bidan itu ditugaskan di situ. Setelah itu tiap hari akhirnya aku bantu-bantu dong ke bidan rumah itu tiap hari. Udah rapin rumahku, Bu Bidan jam berapa kerjanya? Serapih rumahnya Mbak aja. Kalau Mbak udah rapi, udah nyangunin anaknya, udah ngurusin suamimu, ya sudah kesini gitu. Bidannya baik. Ya udah Bu, jam-jam 8 ya kesini saya. Iya udah nggak apa-apa, yang penting rumah saya bersih. Setiap jam 8 pagi saya bersihin, masak apa segala macam. Mbak Suci, sampean di sini bisa ngurut gitu. Iya Bu Bidan, bisa. Ngurut bayi? Iya bisa. Kok pinter katanya? Iya nurunin mbah kulo, nurunin mbah saya. Saya ngomong, oh enak ya punya turunan gitu, ngobrol lah biasa, seperti orang biasa aja ngobrol. Nah, setelah itu nggak lama ya, pokoknya antara udah 4 bulan, 5 bulan saya ikut dia. Mbak Suci mau nggak bantuin saya? Bantuin apa Bu Bidan? Mau bantuin ini apa? Kalau saya ada yang minta tolong melahirkan, karena kan saya sendirian nih, saya repot segala-gala bawa apa kata gitu. Dan saya belum tahu tempat jalan-jalan sini. Oh iya boleh. Cuman sekedar bantu, saya pikir kan cuma nganter ya tuh, bantuin bawa tasnya. Paling pikir saya seperti itu. Ya udah siap Bu Bidan. Kapan aja ke rumah saya aja. Kalau memang saya waktu itu nggak punya HP. Nggak ada HP dan memang orang kampung nggak kenal HP belas, nggak kenal. Akhirnya kalau siang ada yang lahiran, saya ke puskesmas bantuin dia bersihin, cuciin kain-kain, ya toh, bersihin bayinya, ngebedongin, nyuciin ari-ari, pokoknya
bersih lah puskesmas itu semenjak kita berdua nih, Bu Bidan sama saya di situ. Tapi tempat puskesmasnya itu bukan di rumah ya? Bukan ya? Okay. Bukan, memang puskesmas. Iya. Orang kampung situ kalau melahirkan puskesmas nerima. Apalagi kalau malam-malam, makanya ditaruh bidan dari Jakarta supaya nolong warga situ. Okay. Lama terus kejadian seperti itu ya biasa-biasa saja. Nggak lama saya lagi santai-santai kan sore tuh di rumah ya sama suami, yang ngaduk kopi, yang ngobrol, diparanin sama si Mbah Suci. Apa Mbah? Dikon mrono, dikon rumah Ibu Bidan, disuruh ke sana sama Bu Bidan. Artinya tuh suruh bantuin Bu Bidan, nggak tahu ada apa. Nah, ya udah saya ke sana tuh sore, tapi kejadian waktu itu jam 5 saya ke sana. Ternyata Bu Bidan nanya gini, Mbak Suci punya HP? Nggak punya, Bu. Terus kalau saya mau butuh Mbak Suci kapan waktu, gimana caranya? Ya, Ibu ke rumah saya atau pesen atau gimana gitu. Ya sudah, ini saya punya HP 2. Mbak Suci peganglah 1, buat peranti saya minta tolong. Itu. Terus sekalian tolong urutin badan saya. Saya capek. Oh, berarti minta urut tuh bidan toh. Diurutin udah selesai, upahnya saya dikasih HP. Ya. Seneng dong saya. Itu udah ada kartunya. Mbak nanti tinggal terima aja, angkat teleponnya dari saya kalau perlu. Oh iya Bu Bidan, terima kasih, seneng dong nanti. Pulang. Setelah itu biasa lagi, bantuin dia siang, sore, malam pun ada yang lahiran biasa saja. Nggak ada apa-apa dan nggak ada masalah apa-apa. Waktu itu saya lagi habis sholat maghrib, sekitar jam 6. Telepon Bu Bidan. Mama, ada telepon, kata suami saya. Siapa ya? Itu Bu Bidan kayaknya. Diangkat. Mbak Suci, bisa kesini nggak? Gitu. Ada apa ya Bu? Ini saya tadi dapat telepon, ada yang mau melahirkan. Saya ingat waktu itu hari Rebu malam Kamis. Ingatnya cuma hari Rebu malam Kamis. Ingatnya. Dan jamnya habis maghrib. Oh ya udah, Mbak Suci sudah sholat sudah. Ya udah, buru-buru kesini ya. Saya dianterin sama suami saya naik sepeda karena suruh buru-buru. Sepeda ontel. HP-nya ayah pegang aja. Mama kan ikut Bu Bidan ini gitu. Iya. Dianterin tuh, ada jaraknya 2 kilo lah ke rumah Bu Bidan itu. Terus, ayo siapin ini yang mau dibawa. Kemana Bu? Siapa yang mau melahirkan? Saya bilang, itu di kampung sebelah itu loh, desa Tanah Ujung, dekat kebun pisang. Orangnya yang telepon seperti itu. Oh Ibu dihubungin? Iya. Ya udah, terus akhirnya saya jalan dong sama dia, naik motor. Dia kan dulu punya motor yang tek-tek kecil tuh, Honda, warnanya putih merah itu. Naik motor dinasnya dia. Tahu ya jalannya. Ya RT berapa, RW berapa gitu Bu, emang nggak jelasin. Saya gitu. Kan namanya mau melahirkan, saya di kampung ini, RT ini, RW ini, berapa sekian, namanya bapak ini gitu. Iya, biar jelas. Biar jelaskan. Enggak, cuman bilang nih, di Ibu Nur, bapaknya Bapak Marun. Ibu Nur, bapaknya Bapak Marun. Semua tahu, tanya aja. Seperti itu. Nur Bapak Marun, saya baru kenal, baru tahu Bu. Dan di kampung desa saya, nggak ada yang punya kebun pisang. Rata-rata jagung semua, Jombang itu. Oh gitu Mbak Suci. Tapi masa dia bohongin kita? Ayo udah kita cari dulu. Ternyata punya jalan udah hampir 3 kilo, 4 kilo, ketemu bapak-bapak. Nanya, Pak, kenal sama Ibu Nur sama Cak Marun itu, sama Mas Marun. Oh, itu juragan pisang. Itu rumahnya masih 1 kilo lagi di sana, gitu. Oh, nggak jauh ya? Iya. Itu perjalanan saya sampai 1 jam. 1 jam lebih nyari alamat itu doang. Nanya, soalnya cuma modal nama. Namanya bidan, takut kok nggak datang takut dosa dia ya. 1,5 jam sampai habis Isya kita baru sampai ke rumah dia. Ada tuh. Ada rumahnya. Itu rumahnya dari depan itu bersih banget. Nggak ada namanya rontokan daun.
Itu di pojokan rumahnya itu memang dikelilingi dengan pohon-pohon pisang. Model rumahnya itu seperti model Jawa kuno, kayu semua, terus depannya ada palangan, pintunya bukaan gitu. Di depannya ada ruang tamu, meja kotak dan kursinya rotan. Iya. Tuh di situ. Ya Allah, subhanallah, rumah segede gini bersih banget ya depannya. Nih, hati. Alhamdulillah, Mbak Suci ketemu, itu rumahnya. Oh iya, yuk, baru buru-buru kita. Dan lampunya juga masih lampu 5 watt kecil gitu lah, redup. Saya ketok pintu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tamu bidan sekali. Assalamualaikum, tapi nggak ada yang jawab. Tiba-tiba dia yang buka pintu. Nah, suaminya ibu itu yang buka. Pakai kaos putih, celana panjang hitam, pakai gesper yang zaman dulu itu. Hitam juga. Masya Allah, ruangannya tuh luas. Kamarnya ada 2. Tapi dia kok ditaruhnya di ruang tamu. Ibu-ibu yang mau melahirkannya itu. Iya. Ditaruh ranjang bale, tapi ada besinya, buat ada kelambunya gitu. Tapi kasurnya tuh bale. Sama tikar, sama kain, sama bantal 1. Nah, di tempat tidur itu saya keliling kan lihat. Ya Allah, rumahnya bersih amat ya. Di ujung tapi benar-benar bersih kayak rumah kerawat. Ada 2 kamar. Kamar mandinya itu di belakang semua, pawon. Kalau orang Jawa bilang di pawon, di dapur. Nah, di balik itu ada ibu-ibu yang mau melahirkan udah megangin perut gini. Aduh gitu. Suaranya saya dengar cuman aduh. Di samping yang mau melahirkan itu ada nenek-nenek pakai kebaya. Terus rambutnya putih semua, nggak pakai kerudung, cuman diuntel. Kebayanya waktu itu warnanya merah, jariknya udah kuno, terus lusuh, gimana sih? Kuno, lusuh. Coklat tapi udah buluk gitu, tapi warnanya merah kebayanya itu. Oh, iya masuk sini, masuk Dok, tolongin anak saya, kata si ibu, nenek-nenek itu. Oh iya, dari kapan mulesnya Mbah? Kata Bu Bidan, saya kan dampingin terus tuh. Ini dari tadi sore, coba diperiksa tolong gitu. Diperiksa, oh ya udah, Simbah mau nunggu di sini boleh, mau nunggu di depan boleh, kata Bu Bidan. Biar kita yang berdua kerja gitu. Ya udah, saya tunggu di luar saja, kata mbahnya. Nanti kalau ada apa-apa panggil saya. Kalau bahasa Jawanya, lek ono opo-opo celuken kulo. Bahasa Jawanya gitu, karena dulu memang bahasanya Jawa banget. Nah, setelah itu, Bu Bidan, gimana ini? Udah coba dibukain semua ini. Saya periksa, ambil sarung tangan plastik kayak yang karet. Sarung tangannya saya siapin semua, diperiksa. Oh, baru bukaan 3. Gak apa-apa, sebentar lagi. Yang kuat ya, Bu. Yang kuat ya, banyak istighfar. Bidan seperti itu ngomong. Cuman aduh, gak jawab iya, gak jawab apa, cuman aduh aja bahasa ibu itu. Yang mau melahirkan, megangin perut, pakai dasternya tuh, dasternya coklat seperti kain lah gitu. Aduh, segitu. Istighfar ya Bu. Sebentar lagi udah bukaan 3. Ya udah Mbak Suci kamu kerjain ini. Saya ngapain Bu Bidan? Masak air, taruh di baskom sama anduk kecil. Mbak Suci bawa sini. Iya, saya ke dapur dong, ke pawon itu. Nyari baskom, anduk kecil memang kita udah siapkan semua. Oh, itu pawon itu belakang notok ini, jadi pintu ruangan tamu langsung nembus ke pintu dapur. Pas saya lihat dibuka pintu dapurnya, gimana masak airnya ini kok masih pakai bakar kayu bakar. Sedangkan yang 2008 itu sudah punya gas toh. Sudah ada gas. Itu nggak ada kompor. Saya sampai celinguk lagi. Ini bener. Masak airnya kan saya ribet ya. Berarti harus nyari korek dulu.
nyalahin itu kayu, nyari panci. Sedangkan di situ kayu bakarnya memang sudah ada, tapi bersih, nggak ada yang bakar, nggak ada yang apa. Akhirnya saya ngambil lagi keluar, turun dong, ngambil air di gentong kalau orang Jawa bilang, sambil bawa panci. Pas saya keluar itu memang belakang itu kan kebun pisang semua, memang katanya dia punya itu. Saya apa kasat mata saya, apa memang cuman pikiran saya yang jelek gitu. Saya nggak ngerti apa-apa. Kok banyak orang kayak lagi masak, banyak orang yang lagi masak di situ. Seperti ada yang ngiris-ngiris cabe, bawang, terus wortel yang saya lihat tuh merah gitu, terus kentang, lagi nyang-nyangin. Badannya itu manusia, tapi mukanya itu seperti monyet. Ada yang monyet, ada yang anjing, ada yang babi, 3 makhluk. Maksudnya mukanya rupanya gitu. Ini di kebunnya ini? Di belakangnya deket, iya, pawon kebunnya belakangnya itu kan dikelilingi dengan pohon-pohon pisang semua. Saya, itu orang apa ada yang hajatan apa selamatan, tapi kok langsung saya merem, buru-buru tuh ngambil air, udah langsung saya tutup lagi. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan cuma saya takut doang, saya iseng kali orangnya, memang saya penakut. Tutup lagi sama saya pintu dapur itu, pawon yang paling ujung. Saya nyalain air dong, nyalain kompor tuh, bukan kompor apa, kayu itu, minta korek dulu saya ke depan. Bu Bidan, apa gimana Bu? Itu masak airnya harus pakai kayu bakar. Oh gitu ya? Coba minta sama bapaknya, minta tolong. Akhirnya saya ke depan tuh, ke depan bapaknya. Dia memang ada lagi duduknya bener-bener kayak orang kaku. Saya nggak tahu deh tuh kayak orang nggak bener-bener nggak bergerak. Duduk mbahnya satu, bapak itu satu, begini madep sana semua. Terus pas saya panggil gini, Pak, maaf, oh iya, ada apa? Saya mau pinjem korek, ini kok mau masak air buat banyu anget, perlu air panas saya. Oh iya, bisa nggak? Bisa, karena memang dulu punya saya gitu. Bener bisa. Saya langsung belakang cuma ngambil korek doang, korek kayu waktu itu. Dikasih, isinya cuma berapa? 5 korek itu yang pentol-pentol itu. Ini mati. Waduh, kok on banget saya ya, gimana? Perlu waktu lama dah. Nggak lama ketemu kertas, saya baskar, baru nyala. Jadi nggak sampai mendidih tuh air, udah saya siapkan, kan saya pikiran itu kan takut cepet, udah pembukaan 3. Kalau 3, 5 itu biasanya memang cepet gitu. Akhirnya bener tuh udah sampai situ air. Ayo Bu, terus ngeden, kata Bu Bidan. Ngeden terus, saya bantu, ayo istighfar Bu, istighfar. Dia nggak jerit, ya nggak nangis. Kayaknya bener-bener pasrah, lahiran tuh kayaknya bener-bener udah nggak ngerasain apa-apa, cuman 3 kali ngeden langsung keluar anaknya. Langsung kenceng tuh teriak. Biasanya setahu saya kalau yang udah melahirkan itu di kampung itu suaminya kan, Bu, udah lahir ya anak saya gitu kan, biasanya. Itu enggak, itu mbah itu sama bapak itu diem aja, maksudnya nggak nyampirin kita. Enggak. Ya udah Mbak Suci, ini tolong saya urusin bayinya, karena dia ngerti kan mutusin ari-ari. Saya ngurusin ibu itu, bersihin kainnya, darahnya sampai kemaluannya semua saya bersihkan. Itu ibu itu tuh yang lihat, kelihatan saya itu matanya cuman dia lemes gitu. Bu, istighfar ya Bu. Iya, astagfirullahaladzim Bu. Kuat kan? Iya. Udah nggak jauh katanya cuman iya. Saya takut kan, maksudnya kalau orang melahirkan kan rawannya seperti itu, takut nggak ada gitu Mas. Setelah itu, kuat ya Bu? Iya. 3 kali saya tanya, jawab iya. Udah saya nggak pikirin macam-macam. Nah udah gitu balik lagi,
Udah ini kamu cuci lagi. Saya buru-buru, aduh saya ganti air lagi nih. Airnya kan udah darah semua. Bekas bayi ada lumutan putihnya itu yang menutupi bayi itu ada di baskom itu semua. Mbak Suci ganti lagi airnya, saya minta yang baru, masih banyak kan tadi masaknya. Iya Bu, saya tuh panci saya masak, ambil lagi. Aduh, saya ke belakang lagi ngambil gitu ya. Saya buka lagi lah, bismillah. Itu karena pandangan saya doang kali. Dibuka pintunya. Saya inget banget, waktu saya ngambil air itu kan saya tutup pintu pawon belakang. Kok itu terbuka lebar? Terbuka. Ih, pintu tadi kan udah saya tutup. Kenapa kebuka lagi? Anehnya yaitu orang lagi pada nggak kelar-kelar masak gitu, nggak kelar-kelar. Kelihatan lagi di pandangan saya. Astagfirullahaladzim. Buru-buru saya tutup lagi tuh pintu. Karena badannya orang, wajahnya itu monyet, anjing dan babi, 3 binatang itu. Ketakutan dong saya. Tutup, akhirnya saya buru-buru kan, saya buang air pure, udah nggak saya bilas lagi tuh baskomnya, langsung saya ambil di panci tuang. Saking buru-burunya saya kepaduk, karena lewatin kayu pondaan gitu, pondakan. Jatuh Ibu. Kesandung jatuh dong, air panas itu jatuh semua. Saya kan ingat saya berangkat ke dapur sendiri. Iya Mas. Pas saya ngangkat baskom itu, saya bangun dong. Itu bapak-bapak ada di depan saya. Hah? Suaminya ibu itu. Iya. Ada di depan saya, di mata saya itu. Hah? Loh, Pak, Bapak dari tadi di sini. Ikutin saya. Enggak, saya dengar ada yang jatuh, langsung saya lari. Jawabnya. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa, Pak. Ini tapi hati saya udah gak karuan. Duk. Gak apa-apa, dibantuin sama dia. Saya ngambil lagi dong karena airnya tumpah. Saya ngambil lagi. Memang dia, terus lagi tuh dia pergi kayaknya tuh. Dan saya ambil lagi, aman deh saya. Udah alhamdulillah ada si bapak yang liatin saya gitu, pikir ini positif. Ini Bu Bidan. Terus saya bersihkan kan. Dari belakang sini kan darah semua. Baju dasternya Bu, daster lainnya ada enggak? Ibu biar saya salinkan. Ada. Jawabnya lembut suaranya. Ada. Di mana Bu? Itu. Cuman itu doang. Tapi pas nunjuk itu kok ya di samping dia ada baju. Padahal saya lihat waktu pertama saya masuk, di atas dipannya itu nggak ada apa-apa selain bantal dan tikar. Tiba-tiba ada baju. Di mana Bu? Saya kan nanya. Barangkali saya ngambil, kalau itu pikiran saya kan ngambil ke kamar, di lemarinya dia. Itu. Dia nggak jawab pakai tangan, cuman pakai mata. Itu, gitu. Oh iya. Tanya lagi saya, kok ada baju? Akhirnya saya salinin semuanya. Anaknya sudah rapi, bersih. Saya disuruh nyuci ari-ari dong. Udah cuci ari-ari. Bu, ini ari-ari saya nyuci apa bapaknya? Saya tanya. Coba tanya gitu. Ini ibunya biar saya saya kasih obat, saya ini siapin, kata Bu Bidan. Mbak Suci tanya suaminya mau nyuci sendiri apa Mbak Suci yang nyuci? Gitu. Kalau orang kampung tuh benar-benar sopan. Kalau mau ngerjain apa-apa selalu tanya. Gitu. Kalau nanti kerjaan sendiri suka ada yang marah gitu. Jadi jangan sampai salah, kata Bidan. Oh iya baik Bu, saya tanya. Balik dong ke depan. Itu posisi duduk kok nggak pindah-pindah. Bapak itu sama ibunya ya gini aja. Kali lagi ngerokok gitu ya. Iya. Kali apalagi berdiri gelisah apa gimana kan gitu ya. Enggak, dia itu lagi bener-bener duduk berdua gini aja di bangku. Astagfirullahaladzim. Apa emang tegang kali ya kalau orang lahiran, pikiran saya. Saya colek lagi, Pak, maaf. Iya Mbak, ada apa? Cuman jawab, iya ada apa? Selalu ngomong gitu, iya ada apa? Ini ari-arinya mau sampean yang nyuci apa saya?
Mbak saja yang nyuci, nanti dikasih upah. Aduh, saya ke belakang lagi. Nih, pikiran udah takut karena memang pertama yang saya lihat itu. Ke belakang dong saya. Bismillah lah, nggak ada apa-apa. Bismillah, jangan nampakin lagi. Jangan. Udah tuh bener saya nggak kelihatan apa-apa, cuman saya buru-buru nyuci, nggak tahu bersih apa enggak, campur garam, campur asam, gula merah, gula putih, semuanya campur jadiin satu. Saya keluar nih, bawa itu kendil, kan dibungkus sama kain kafan ya, kendil hari-hari itu kain kafan, terus dimasukkan lagi, baru tutup kendil. Saya bawa. Habis saya mau bangun begini, bapak-bapak itu ada di belakang saya. Astagfirullahaladzim. Pak, bapak dari tadi di sini? Iya. Ya Allah Pak, jangan ngagetin saya, takut, iseng. Saya cuma ngeliatin aja. Jawabnya bapak itu. Oh ya Pak, makasih ya udah nemenin. Ya. Itu masih normal dan saya pikir memang itu cuman rasa takut saya aja lah. Saya nggak ngerti apa-apa. Udah dia pergi lagi ke depan, saya kasih ke Bu Bidan. Ya sudah, nanti biar saya ngomong sama bapaknya. Udah ya Bu, karena dulu itu setiap habis lahiran bayi itu kan biasanya langsung ada vaksin. Untuk apa itu di paha lah, suster kasih vaksin tuh, saya nggak tahu namanya, dan Bu Bidan yang tahu. Bu, ini jenengan, maksudnya sampean ibu, saya cuman kasih obat nyeri, amoxicillin, disebutkan kemudian Bu Bidan tuh, sama vitaminnya, ibu habiskan ya, jangan sampai enggak, biar lukanya cepat sembuh. Memang normal, nggak ada jahitan. Itu bayinya 3,2, anaknya lelaki disebutkan. Ya udah tuh saya panggil, bapaknya panggil saya panggil lagi, posisinya ya sama, duduk itu ya nggak obah-obah. Dua bangku sama, nenek itu pun ya gini aja duduk. Bu, Pak, Mbah, Pak, dipanggil Bu Bidan. Oh iya masuk, dijelaskan ini beratnya 3,2, sehat, anaknya lelaki. Besok kalau udah ibu bisa berjalan dibawa ke puskesmas ya, buat kontrol. Nanti kan anaknya dapat vaksin dan lain-lain. Oh iya terima kasih ya Bu Bidan. Gitu. Sudah tuh. Respon dia ngelihat anaknya gimana itu? Nah, pas ngelihat anaknya kan di bedong kain itu warnanya ungu. Cuman dia begini doang. Nggak ngomong alhamdulillah. Lanang ge Bu, ge. Bahasanya Jawa. Lanang tuh lelaki. Anak kulo lanang ge Bu, ge. Iya Pak, anak bapak lelaki. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Iya. Bapak nggak mau gendong? Saya tasik wedi, saya masih takut artinya. Terus mbah itu, si mbah lagi gendong-gendong. Putuku wis lahir, putuku wis lahir, itu 3 kali. Yo nangis, nangisnya pun gak nangis anak itu. Ya sudah ya Mbah, kulo pamit. Mbah sing seneng. Saya pamit ya Mbah. Mbah biar seneng. Cucunya lelaki, ibunya sehat. Besok kalau sudah bisa jalan ke puskesmas ya. Bu Bidan yang bicara. Saya lagi rapih-rapihin tasnya. Sudah rapi semua. Sebentar kata bapak itu. Datang. Iya Pak, ini bayarannya. Diterima, Bu Bidan yang terima. Iya terima kasih. Nah saya kata dia waktu itu yang tadi bilang mau ngasih
upah untuk nyuci ari-ari, saya nggak dikasih. Oke. Saya nggak dikasih, mungkin udah jadi satu kali sama Bu Bidan, saya nggak ngerti lah ya. Dan saya nggak mau nanyain juga, nggak sopan, nggak enak kan. Udah hati-hati, kata si mbah yang ngomong, bukan suaminya. Bu, saya pamit ya. Bu Bidan yang ngomong, saya cuma diem aja berdiri megangin tas. Saya pamit ya, ibu sehat-sehat ya. Iya. Oh, istrinya itu cuma jawab iya, iya, iya. Lagi mules cuman aduh, cuman 3. Kataannya dia cuma 3 kali ngomong. Kita pulang dong. Sambil jalan itu menuju motor, sambil di motor saya nanya Bu Bidan, ada yang aneh nggak sih Bu? Aneh apa toh Mbak? Kok saya kayak rasanya iseng gitu Bu rumahnya. Kenapa? Ibu tahu nggak, tadi saya waktu di dapur mau nyalain air, itu kayak ada orang lagi masak banyak Bu. Ah, Mbak Suci ada-ada aja, itu kebun pisang semua, nggak ada apa-apa. Bener Bu, saya ngelihat itu semua Bu. Yang dilihat apa? Orang lagi masak-masak, tapi badannya orang, wajahnya itu bukan orang. Apa? Ah, kamu jangan nakutin. Bener Bu, udah cuman pikiran kamu aja. Terus wajahnya apa? Seperti binatang. Ih, yang bener Mbak. Iya, udah jangan takut. Emang godaan kita mau menolong orang seperti itu. Bidan nenangin hati saya. Iya kali ya. Yang jadi pertanyaan saya, pertama, saya buka pintu pawon kan kelihatan makhluk itu. Kedua, saya lagi jatuh itu, bak itu, bapak-bapak. Padahal saya kan jalan sendiri, saya tahu sendiri. Ternyata kok timbul si bapak ada. Kaget dong saya. Selalu tiba-tiba muncul. Selalu tiba-tiba itu munculnya. Ketiga, pas lagi nyuci ari-ari pun begitu. Saya mah asik nyuci air, walaupun saya kayaknya kerasa saya buru-buru banget. Tahu bersih tahu enggak, yang penting saya cuci itu luntur darahnya. Tiba-tiba itu pertanyaan saya 3 itu. Masa Bu Bidan gak ngerasain ya dalam hati? Masa saya doang ya? Iya. Jadi saya mau nengok ke belakang ninggalin rumahnya. Itu kan pasti kan orang kalau naik motor pasti nengok ke belakang lihat untuk ninggalin rumah itu. Iya. Ya, saya nggak berani nengok. Takut si bapak itu ada. Pikirannya udah jadi parno duluan. Akhirnya pulang tuh. Udah selesai. Bu Bidan selalu nenangin hati saya. Jangan takut Mbak Suci. Memang kalau kita menolong di saat malam untuk melahirkan godaannya ada saja. Mbak Suci yang kuat ya. Gitu. Oh iya Bu. Dan agak reda hati saya. Iyalah mungkin itu cuma pikiran saya yang jelek. Jam berapa itu kira-kira? Itu pokoknya keluar dari rumah itu jam 11 malam. Jam 11 malam, oke. Kan karena 3 kilo, hampir 5 kiloan rumahnya itu. Jadi kita jalannya pun santai, lewatnya namanya tengah-tengah pohon kebon. 1 jam sampai ke depan jam 12 malam lewat lah saya. Jam 12 sampai pinggir jalan raya. Rumah saya itu, ini rumah saya. Ada jalan sedikit, ada jembatan. Kali saya lewatin jembatan itu baru ke sini. Nah, di sini tuh ada warung. Ya, tahu sebelah sini tukang sayur, ada tukang nasi goreng yang dorong. Bu, Ibu mau saya ikut pulang apa Ibu mau nganterin saya? Ya udah Mbak Suci, saya anterin dulu, kata Bu Bidan. Saya berhenti di warung itu aja Bu. Saya mau beli lauk buat besok. Tuh, memang kebetulan di situ ada pasar namanya Pasar Cukir. Ada warung nggak semua tutup sih, ada yang buka. Itu kan ada nasi goreng, nggak jadi beli sayurannya beli nasi goreng aja. Masih ada lauk di rumah buat besok, biarin lah gitu. Saya beli nasi goreng. Dikasih tuh turun dari motor tuh saya dikasih duit 20.000. Duit dulu kan 10.000-nya tuh besar ya. Dikasih 2 lembar sama ibu. Saya beli nasi goreng. Ya udah Mbak Suci hati-hati ya, berani Bu. Udah saya deket itu loh, jembatan udah kelihatan rumah saya. Ya udah, berani ya. Iya,
hati-hati ya Bu, saya bilang. Bu Bidan pulang tuh. Saya beli nasi goreng. Lagi enak, saya mah duduk aja nunggu nasi goreng tuh. Habis selesai nasi goreng itu, saya lewatin warung dong. Baru lewat jembatan. Pas saya mau belok gini, mau naik jembatan, kok di jembatan, ya Allah, itu si bapak. Hah? Si bapak itu yang istrinya melahirkan itu ada di jembatan itu, cuman senyum sama saya gini, nundukin kepala, astagfirullahaladzim. Itu dengan wajah, pertama dia pakai baju putih, terus gesper hitam kayak jawara itu, yang besar. Celananya panjang yang buat pencak silat itu hitam. Itu. Tapi nggak pakai kopiah. Memang nggak pakai kopiah. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu siapa sih sebenarnya? Saya lemes tuh. Terus duduk. Bu, numpang duduk ya saya. Gitu. Iya Mbak, dari mana? Tuh. Itu Mbak bukannya istrinya Pak Dedi? Iya, saya istrinya Pak Dedi. Loh, malam-malam dari mana? Tadi saya lihat diantar Bu Bidan. Iya, habis bantuin Bu Bidan lahiran, Bu. Lahiran? Siapa yang lahiran? Gitu. Malam-malam ada yang lahiran. Iya. Di mana? Itu di kampung sebelah yang kebun pisang. Kebun pisang. Bener. Gitu. Iya. Yang bener, kata si ibu warung itu. Bener Bu, saya habis bantuin lahiran, anaknya lelaki. Bu, saya sampai nanya lagi, itu kebun pisang yang sebelah sana pojok lor kan, kalau orang kampung kan ngomongnya loretan, ngidul, kulon kan gitu. Pojok lor sana yang kebun pisang semua itu Mbak. Iya Bu. Yang bener Bu. Emang Mbak nggak tahu? Enggak. Saya nggak tahu emang ada apa Bu? Iya. Yang bener masa nggak tahu sampean? Loh, apa aku ngerti keluar-keluar toh Bu? Aku kok nggak tahu keluar-keluar Bu. Tapi aku tidak menjelaskan kalau di jembatan itu ada si bapak itu, tidak. Iya. Cuman lemes dengkul saya nggak berani lewat jembatan. Nih, sini duduk deket saya, kata ibu warung. Minum dulu. Saya dikasih minum. Tuh dikasih minum teh anget sama dia. Saya minum. Nih dengerin ya Mbak. Dulu itu yang kebun pisang itu memang juragan kebun pisang. Menikah, istrinya lagi hamil 5 bulan. Waktu itu ada perampokan. Dia itu padahal terkenal baik banget di situ, sering nolong apa. Walaupun juragan juga hidupnya sederhana. Dirampok, istrinya ternyata di pula sampai berdua-dua di situ. Terus saya apa nggak langsung melongo, langsung lemes delep, nggak sadar saya. Pingsan lah saya. Nah si ibu warung ini kan kenal sama suami saya, disamperin lah, terus dijemput sayanya pulang. Saya kaget ya, tahu-tahu saya sadar di rumah itu. Astagfirullahaladzim, kata suami saya. Kamu dari mana jam segini baru pulang? Kan saya kaget lagi Mas. Kok dari mana? Kan aku tadi pamit, sampean kan yang nganterin aku. Iya. Toh? Oh iya. Terus? Kan aku pamit ya, dapet telepon dari Bu Bidan. Aku suruh ke rumah Bu Bidan bantuin yang lahiran. Apaan sih, siapa yang nganterin kamu sih? Suamiku nggak ngerasa nganterin aku pergi. Cuman ngerasanya suamiku, kamu pamit begini. Ayah, mama mau ke warung ya sebentar. Iya. Kamu pamitmu tuh ke warung.
Aku ya gak neko-neko. Pikiranmu macem-macem kemana-mana ya gak, kata suamiku. Yang bener ya. Ya Allah mama saya bohong. Terus yang nganterin saya siapa? Saya gitu, sampai ke rumah Bu Bidan yang nganterin saya siapa? Saya gitu. Nggak ngaku juga suami saya. Ngambekan tuh saya. Lah terus saya jalan sama siapa? Kamu dari sama siapa? Jadi nggak karuan. Iya. Akhirnya saya ngambek, udah nutup pintu, kesel sama suami saya. Udah diem aja, saya kayak orang stres. Diem aja. Semenjak itu, saya mau nolong-nolong Bu Bidan malam-malam lagi, saya nggak mau. Oke, terus habis itu gimana lagi? Terus, tapi kalau bantuin Bu Bidan bersih-bersih rumah tetap. Karena saya butuh uang buat dari bulanan Bu Bidan itu. Kebetulan banget, memang Bu Bidan itu nggak pernah nyuruh lagi saya malam. Satu saat habis itu hari Rabu malam Kamis. Saya masih sakit karena kejadian itu kan saya sakit tuh. Melamun di kamar karena nggak tahu udah saya karena apa mungkin kejadian itu. Nah, malam Jumat dong besoknya. Iya. Ya, hari Kamis malam Jumat. Saya lagi santai, lagi nonton TV, duduk, diam. Memang saya semenjak kejadian itu saya banyak diam. Udah gitu, mah, nih buangin sampah nih ke depan. Suami saya, tuh sampah udah numpuk, semut semua. Orang desa kan tanah, nggak ubin. Rumahnya tanah. Sampah numpuk, buang sana. Saya buka dong pintu. Kaget lagi mas. Itu si bapak bukan aslinya bapak itu, tapi bajunya itu darah semua. Di depan pintu saya, rumah saya. Matanya satu. Astagfirullahaladzim. Kakinya kakinya patah. Yang satu ngewer-ngewer gitu, yang satu buntung. Saya nggak geledak mas. Langsung saya pingsan, blek. Suami saya bingung. Saya doang yang lihat. Gotong lagi saya. Ditangisin sama suami saya, Allah ada apa sih mah kamu ini? Ngomong mah, ngomong. Tapi nggak lama, cuman sebentar terus melek lagi saya. Terus sampai kejadian itu terus berulang. Entah itu saya apa-apa, akhirnya Bu Bidan tahu kan, ya udah nggak disuruh-suruh lagi. Saya nggak disuruh-suruh lagi. Iya. Nggak disuruh bersih-bersih rumah itu, enggak ya. Kalau Mbak Suci sehat nggak apa-apa, bersihin. Tapi kalau saya siang, kasihan suami saya cuman kuli di desa. Saya bantuin, tetap saya jalan. Tapi pikiran saya nggak tahu, tapi tenaga saya ada. Kayak orang kosong. Tetap datang, bersih-bersih, pulang. Datang, bersih-bersih, pulang. Itu tiap hari saya lakuin. Iya. Mah, kamu kalau siang sehat? Suami saya, nggak apa-apa, nggak tahu. Terus kamu apa sih sebenarnya, ada apa? Ntar ayah kalau diceritain mama nggak percaya. Ya gimana percaya, kamu belum cerita. Suami saya ngomong, tuh anakmu sampai nggak keurus, malam-malam net sama kamu disuruh tuh nggak mau. Anak saya masih 2 tahun waktu itu. Kalau anakmu netain malam-malam, kamu nggak mau, sampai bikin air tajin aku, suamiku ngomong. Jadi maunya netnya ini tuh pagi-pagi doang. Iya, malam nggak mau. Kalau malam saya nggak mau. Nah, sampai badan saya kurus, makan juga kurang. Mah, apa sih mah kamu yang dialamin kamu apa, ngomong mah. Saya cuma diem. Tuh bayangan saya, kalau saya ngomong, si bapak itu ada terus gitu. Jadi saya nggak berani cerita. Kalau saya ngomong, tiba-tiba kayaknya bapak itu datang aja gitu. Jadi saya ngeblak lagi. Suatu saat saya disuruh ke warung karena ngelihat saya paginya udah enakan kali. Dan saya anggap, udahlah. Habis isya saya suruh keluar. Belum keluar mas, baru sampai pintu mas, buka pintu suruh beli rokok. Dulu rokoknya kan lintingan mas. Tembakau dilinting-linting. Ada di warung banyak jual. 2.000, 3.000 dulu. Saya suruh beli itu. Mah rokok habis, nonton bola nggak ada rokok. Ya udah. Beliin sama saya, keluar, baru buka pintu.
beng, langsung datang lagi di depan pintu. Astagfirullahaladzim, langsung jatuh lagi. Lah suami saya bingung. Itu kejadian tiap hari. Itu kayak dia itu kayak mau ngomong sesuatu, tapi sayanya udah nggak kuat, geblak gitu loh Mas. Kayak dia mau ngomong sama saya, mau minta tolong, kayaknya ada sesuatu saya nggak ngerti. Mungkin ada rahasia apa di rumahnya itu kejadian itu. Dia mau ngomong tapi sayanya udah nggak kuat. Saya langsung pingsan saya. Nah, bayangin aja Mas, matanya udah ini udah berdarah-darah. Modelnya udah nggak karuan. Tapi bajunya saya inget. Dari yang melahirkan itu saya bantu kaos putih dan celana hitam. Sama ya? Sama. Oke. Akhirnya dipanggil dong saya, kata suami saya. Ya udah, saya suruh panggil Ustadz ya kamu. Ada apa sih di badanmu ini, kenapa? Kamu ngomong enggak sama anakmu galak kalau malam. Enggak mau nyusui anakmu sampai klenger-klenger. Kamu badanmu sampai kurus kayak gitu. Kenapa? Dipanggilin Ustadz. Dikasih air. Oh iya, ini seperti ada yang nemenin dia ya. Tapi sosoknya banyak, ngomongin gitu. Ustadz yang pertama, banyak. Siapa itu Ustadz? Ya mungkin kayak seperti makhluk. Ada monyetnya, ada makhluk babi, terus ada lelaki. Persis yang saya cerita tadi. Ternyata tuh katanya ada di badan saya semua. Ustadz pertama bilang gitu. Dikasih air ini ya, nanti sebelum 3 hari jangan sampai habis air ini, ditambah lagi. Biar ibu lebih tenang dan gak melihat-lihat lagi dan gak didatengin makhluk itu lagi. Nggih, makasih Ustadz. Pulang. Gak mempan ternyata. Satu saat saya mau maghrib, mau sholat. Ngambil wudhu dong saya. Memang orang kampung tuh kamar mandinya pakai sumur Mas. Samping rumah itu sumur yang ditimba itu. Masih ada kalau di kampung. Tahun 2008 itu. Saya ngambil timba, saya masukin ke air itu, saya ngambil wudhu. Saya balik si bapak itu ada lagi, geblak saya lagi kamar mandi, nggak jadi sholat saya. Rame lagi sekampung. Berarti nggak mempan itu ya Ustadz? Nggak mempan, didatengin lagi. Sampai Ustadz yang ketiga. Suami saya sampai nangis, Ma. Kalau ayah punya salah, minta maaf. Ada apa kamu ngomong, kamu pengen apa, kurang bahagia sama aku kah? Hidupku pas-pasan kah? Wah gimana? Saya nggak jawab apa-apa. Boro-boro inget itu omongan. Cuman denger doang, ya nggak jawab. Luar biasa. Pengalaman yang nggak bakal saya lupa itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya di situ terus dihantui. Itu suami saya sampai stres, sampai marah-marah sama saya Mas, sampai berantem, disangka saya itu ngada-ngada Mas. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu itu nyiksa saya. Kamu itu kan pintar ngaji, kamu pintar sholat, masa kamu nggak kuat imannya? Pokoknya bertengkar saya. Supaya dilawan, tahu saya suami saya nguatin saya. Ayah nggak ngelihat sih, ayah ngelihat apa? Wong kamu doang yang ditampakin, aku lo nggak apa-apa, anakmu nggak apa-apa, kamu nyiksa dirimu sendiri gitu, ngomelin. Udah saya ngalah, daripada saya bertengkar, udah mulai besok malam-malam saya jangan disuruh-suruh keluar, saya gitu. Kamu mau beli apa pulang nguli kamu bawa aja dari sendiri, jangan nyuruh-nyuruh aku gitu. Iya, dilakonin tuh bener sama suami saya. Beli apa bawa, ya beli cucur ya, beli apa buat di rumah. Delalah lupa saya, jemuran saya belum diangkutin, malam hujan. Ya Allah, jemuran belum diangkutin, nih belum diangkat nih, hujan, cek saya keluar. Baru buka pintu, berdiri lagi dia situ, jatuh lagi saya. Teriak, jatuh saya. Teriak, tetangga datang lagi. Sampai ya Allah, ibu penyakit apa sih sebenarnya, ada apa? Ibu kayaknya punya indera keenam kali. Ibu belum kuat sampai orang kayak gitu. Satu saat Ustadz keempat datang.
manggil Ini saya. Ustadz keempat nih langsung nih. Iya, yang ketiga itu udah ngasih sembarang doa, jikiran, selawatan sama suami saya. Gak mempan juga, masih setiap malam didatengin. Saya lagi nyuci piring aja sore. Saya mau ngambil timba itu ya di depan sumur itu ada dia. Geblak lagi, kejadian di sumur terus. Datang Ustadz keempat itu baru ngomong sama suami saya, sama keluarga saya kan pada datang, saya sakit. Dibilangnya saya sakit lah. Ini harus hijrah ya. Kayaknya nih sosok ini memang terus ngikutin ibu ini. Jadi hijrah kemana kek? Pas seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sosok apa sih sebenarnya Ustadz gitu? Iya, waktu itu sih terakhir waktu saya dia aktivitas sebelumnya itu bantuin ibu bidan yang dari Jakarta Puskesmas itu untuk melahirkan Pak Ustadz. Diceritain lah semua tuh bla 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 sama Pak Ustadz itu. Oh pantes, memang iya. Di rumah itu kosong. Ternyata Ustadz itu tahu. Itu rumah itu kosong Pak, tidak ada penghuninya. Lah ibu aktivitas di situ. Tapi dia ngakunya seperti itu sama saya, bantuin lahiran. Lah kaget saya, orang dia nggak pamit, katanya saya yang nganter. Nah, saya bingung, orang cuma dia minta pamit ke warung doang. Iya. Suami saya ngomong gitu. Akhirnya dikasih Ustadz itu minum agak mendingan tuh saya. Jadi kalau bisa ada uang kan dari rezeki hijrah. Akhirnya suami saya nanya ya, karena punya HP yang dari bidan itu. Tanya sama yang orang Jakarta, apa kawannya, apa saudaranya suami saya. Ya udah sini aja, Jakarta, di tempat Le aja. Bener tuh, dikemasin bawa saya sama anak saya semua boyong, bawa ke rumah bibi saya Jakarta, langsung ke Tanjung Priuk. Izin tuh sama bidan? Izin. Bu bidan, maafin saya. Apa handphonenya mau dikembalikan, gak apa-apa saya kasih, karena kita pamit baik-baik kan. Ya Allah Mbak Suci, kenapa jadi kayak gini? Mbak Suci, saya taunya sampean sakit saja. Saya taunya sampean nggak kuat kerja sama saya. Jadi saya nggak datang ke Mbak Suci. Karena saya juga repot. Kenapa? Sakit apa Mbak Suci? Bu, kemarin itu setelah kita bantuin itu yang melahirkan itu, kok saya seperti diri saya aneh sendiri. Dan saya diceritain dari depan ibu warung itu yang dekat rumah saya, ternyata di situ memang rumah kosong dan gak ada siapa-siapa. Hah? Kok aku enggak sih, nggak ngerasa apa-apa, jangan gitu Mbak Suci. Dibuang rasa takutnya. Iya, tapi saya kok takut terus sampai sekarang Bu. Badan saya terus makan juga kayak jijik gitu karena ngelihat apa, inget darahnya, inget semua mualah Bu gitu. Berarti suami juga nggak merasa dikasih handphone, nggak ngerasa dikasih telepon sama Bu Suci ya? Maksudnya kalau telepon waktu mau pergi itu loh? Nggak merasa orang pamitannya saya mau ke warung. Iya. Wow. Gitu. Terus. Ya Allah, saya bilang itu badan saya sampai kurus gara-gara stres mikirin itu terus. Bukan stres, takut. Takut pokoknya badan saya kurus. Makan saya sedikit. Tapi aktivitas pagi saya nyapu, kayak orang lemes biasa. Nyapu, nyuci piring, tanggung jawab keluarga saya jalani. Cuman tidak semeringah dan tidak sesehat seawal dulu. Iya. Pas kejadian itu, udah capek saya tiduran lagi. Suruh makan susah. Badan kamu kurus loh mah. Kayak gini terus kamu melongo. Kayak orang gila kamu. Orang-orang gak ngerasin apa-apa, kamu doang teriak-teriakan sendiri. Ya udah ya, aku mau manut sampean aja. Mau dibawa kemana kayak aku manut. Aku yang penting sama kamu. Aku gitu. Selesai itu alhamdulillah
Nah, yang saya pertanyakan nih dalam hati sampai sekarang pun saya masih bertanya. Saudara saya pun, karena saya udah lama nggak pulang ya, memang sudah nggak ada siapa-siapa rumah saya. Itu masalah itu sebenarnya gimana, kayak bapak itu mau cerita, yang ditampakin cuma saya, sayanya nggak kuat. Barangkali kalau dia cerita mungkin semua terkuak. Saya pamit cerita begitu, ternyata kata Ustadz itu benar. Jadi kayaknya ada masalah di rumah itu tuh yang belum terbongkar rahasianya banyak deh, Mas. Bapak itu sering muncul di tempat saya dan di wajah saya, kayak mau ngomong sesuatu tapi saya nggak mampu untuk menerima omongan dia karena postur badannya ya takut. Gimana orang kuat ngelihat makhluk kayak gitu? Tapi ketika di Jakarta gimana? Terus akhirnya saya pindahkan ke Jakarta. Langsung ke Priok, kata bibi saya, udah di sini dulu, kamu capek. Karena suami saya tuh sama-sama orang Jawa. Suami saya Malang, saya Jombang. Jadi kalau untuk nginep apalagi bawa keluarga terlalu lama tuh nggak enak. Semalam 2 malam cukup. Karena memang kita butuh tempat tinggal yang untuk kita berkeluarga. Akhirnya dapat dari temennya, Bi, saya nggak lama-lama ya di sini, udah dapat kontrakan alhamdulillah. Terus kamu kalau ngontrak bayarnya pakai apa? Kamu belum ada kerjaan, kata bibi saya, kata leknya. Gampang, nanti jadi kulik-kulik panggul kayak di pasar, yang penting nggak numpang. Suamiku, benar yakin? Berapa kontrakannya dulu? Mas sepetak murah lah. Intinya udah saya pisah dari lek saya, ngontrak lah saya. Pindah lah akhirnya, cari lagi kontrakan, ternyata lebih lumayan besar, lebih ramai juga, dan pinggir jalan juga. Kontrakan itu selesai itu alhamdulillah. Nah, yang saya pertanyakan nih dalam hati sampai sekarang pun saya masih bertanya. Saudara saya pun, karena saya udah lama nggak pulang ya, memang sudah nggak ada siapa-siapa rumah saya. Itu masalah itu sebenarnya gimana, kayak bapak itu mau cerita, yang ditampakin cuma saya, sayanya nggak kuat. Barangkali kalau dia cerita mungkin semua terkuak. Itu doang sih, Mas. Berarti semenjak hijrah ke Jakarta udah nggak balik lagi? Sempat balik lagi? Saya nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang? Karena takut. Masih takut sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena takut kejadian itu? Sampai kejadian itu. Takutnya kalau saya di sana tidur ntar keluar ada. Jadi memang harus hijrah, bener-bener nggak boleh di situ. Sampai pindah ke Jakarta. Ini rencana saya Desember besok mau pulang setelah 40 harian suami saya. Kemarin kan suami saya baru meninggal sakit jantung. 40 hariannya kan hari Minggu tanggal 1. Setelah 40 harinya itu saya mau pulang ke Jombang, mau nengokin makam orang tua bapak saya, apa gitu, saya pengen nengokin. Mudah-mudahan saya kuat dan bisa, dan udah nggak ada lagi masa tahun 2024 masih ada kayak gitu. Tapi memang di sana, di sana masih ada saudara aja. Gitu. Memang rumah bapak itu nggak boleh dijual. Tempat singgah anak-anaknya kalau pulang kampung untuk ziarah. Jadi tidak merepotkan. Atau dia nyewa hotel atau apa kan enggak. Jadi ada tempat singgah. Jadi rumah bapak satu tuh nggak boleh dijual, ada di Jombang masih ada. Kalau anak kita kan 4 bersaudara. Gitu. Jadi kalau siapa-siapa yang pulang udah tinggal nginep di situ. Ada yang nungguin juga. Adiknya bapak. Nanti kalau udah nggak ada turunin lagi situ. Yang penting jangan kosong. Pesannya gitu, daripada dijual nanti jadi masalah. Karena pengalaman saya itu aja saya udah takut nggak pulang-pulang sampai sekarang dari 2008. Bu Suci sempat tahu kabar dari Bu Bidan? Semenjak saya pindah mah itu saya udah lost contact banget sama Bu Bidan. Udah lost contact. Udah nggak tahu kabarnya. Apa dia masih tugas di situ 2 bulan 3 bulan ke depan nggak. Jadi memang lost contact banget sama Bu Bidan. Karena suami saya bilang udah nggak usah inget-inget apa yang ada di dulu di sana.
traumanya sampai segitunya, Bu, sampai ya? segitunya. Sampai nggak berani lagi untuk pulang kampung lagi. Sampai nggak berani. Tapi anak ibu yang namanya Gilang tadi yang pertama ya, sekarang udah umur berapa, Bu? Udah umur 34 tahun. 34? Iya. Udah berumah tangga. Udah berumah tangga dia? Iya. Udah punya anak juga. Udah punya anak juga? Iya. Anaknya udah berapa, Bu? 3. 3? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Dan semoga untuk almarhum suami terima kasih. Tenang, Ibu ya. Amin. Ya, makasih. Ya udah, paling aku nggak banyak nanya lagi, Bu. Dan buat teman-teman yang pengen tanya, tulis di kolom komentar ya. Bu Suci, terima kasih sudah datang ke Lentar Malam. Iya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bu Suci izin pamit. Bye.